Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai bab 7 pengantar anggaran dan penyusunan anggaran induk. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, Mega Tri Astuti, Titi Aprianti, dan Aprilia Nurul Hidayah. Selamat menyaksikan. Anggaran dan organisasi. Anggaran didefinisikan sebagai ekspresi kuantitatif dari rencana tindakan. Sedangkan penganggaran merupakan proses memformulasi rencana suatu organisasi. Ada 4 keunggulan penganggaran. Yang pertama, penganggaran membuat manajer lebih berfokus pada memformulisasikan tanggung jawabnya atas perencanaan. Yang kedua, penganggaran memberikan kesempatan bagi manajer untuk mengevaluasi ulang aktivitas yang ada dan mengevaluasi aktivitas baru yang mungkin. Yang ketiga, penganggaran membantu manajer dalam mengomunikasikan tujuan dan mengkoordinasikan tindakan dalam organisasi. Dan yang keempat, penganggaran menyediakan benchmark atau tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja lanjutan. Kemudian, masalah potensi dalam mengimplementasikan anggaran. Itu ada tingkat partisipasi yang rendah dalam proses anggaran dan kurangnya penerimaan tanggung jawab atas anggaran akhir. Keunggulan penganggaran hanya dapat dirasakan sepenuhnya apabila karyawan di seluruh organisasi menerima dan bertanggung jawab atas anggaran akhir. Ada faktor utama yang mempengaruhi penerimaan anggaran, yaitu sikap manajemen puncak yang dirasakan, tingkat partisipasi dalam proses anggaran, dan tingkat keselarasan antara anggaran dan tujuan kinerja lainnya. Kemudian, insentif untuk berbohong dan menipu dalam proses anggaran. Penyalahgunaan anggaran dapat menimbulkan insentif yang tidak diinginkan, sebagai insentif untuk berbohong dan menipu. Kemudian, masalah ketiga yang membatasi keunggulan anggaran adalah kesulitan memperoleh peramalan penjualan yang akurat. Yang selanjutnya, jenis anggaran. Jenis anggaran dibagi menjadi anggaran induk dan anggaran kontinu atau anggaran berputar. Jadi yang dimaksud dengan anggaran induk itu adalah analisis yang ekstensif atas tahun pertama rencana jangka panjang. Anggaran ini mengikhtisarkan aktivitas yang direncanakan dari semua submit organisasi. Kemudian anggaran kontinu atau anggaran berputar adalah anggaran induk yang hanya menambahkan suatu bulan atau kuartal di masa mendatang begitu bulan atau kuartal yang baru berakhir telah dihentikan. Anggaran kontinu memaksa manajer untuk selalu berpikir mengenai tahun penuh berikutnya, bukan hanya sisa tahun fiskal berjalan, sehingga penganggaran menjadi proses yang berkelanjutan dan bukan sekali dalam setahun. Yang selanjutnya yaitu komponen anggaran induk. Komponen anggaran induk ada dua, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi adalah bentuk umum dari anggaran induk yang berfokus pada laporan laba rugi dan skedul pendukungnya. Anggaran operasi ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran beban operasi, anggaran pembelian dan harga pokok penjualan, serta laporan laba rugi yang dianggarkan. Yang kedua yaitu anggaran keuangan yang merupakan bagian dari anggaran induk yang berfokus pada pengaruh anggaran operasi dan rencana lainnya seperti anggaran modal dan pembayaran kembali utang terhadap saldo kas. Anggaran keuangan ini terdiri dari anggaran kas, anggaran modal, dan neraca yang dianggarkan. Menyusun anggaran induk, saya kasih contoh. Seperti yang ada di buku halaman 301, contohnya adalah perusahaan Country Store. Susunlah anggaran induk Country Store untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Pemilik telah mengumpulkan data yang disajikan pada tabel di samping untuk menyusun anggaran yang sederhana. Selain itu, ia juga akan membeli peralatan pada bulan Oktober seharga 19.750 tunai dan membayar dividen sebesar 4.000 di bulan Desember.
Bisa dilihat contoh soalnya dan tabel-tabelnya. Judul A, anggaran penjualan, itu didapatkan pada soal yang telah dirincikan. Untuk penjualan kredit 80% dan penjualan tunainya 20% dari total penjualan yang dianggarkan sebelumnya. Bisa dilihat di dalam slide-nya. Oktober 70.000, November 85.000, Desember 90.000. Dan untuk slide kedua, schedule B, penagihan kas dari pelanggan. Di dalam schedule B ini ada penjualan tunai untuk bulan Oktober 14.000, untuk penagihan dari bulan sebelumnya 48.000, kemudian total penagihan sebesar 62.000. Selanjutnya pada bulan November sama Desember juga ditambahkan. Untuk November total penagihannya menjadi 73.000 dari total penjualan tunai 17.000 dan penagihan dari bulan sebelumnya itu 56.000. Untuk bulan Desember penjualan tunainya 18.000, penagihan dari bulan sebelumnya 68.000, total penagihannya 86.000. Untuk schedule C, anggaran pembelian itu ada persediaan akhir yang diinginkan. Untuk bulan Oktober itu 15.300 didapatkan dari 30% dikali HPP di bulan sebelumnya. 30% dikali harga pokok penjualan di bulan sebelumnya. Terus kemudian ditambah dengan harga pokok penjualan. Totalnya jadi 57.300. Kemudian dikurangi juga persediaan awal. Persediaan awal itu di bulan Oktober itu ada 12.600. Total pembelian 44.700. Kemudian perhitungannya juga dilakukan pada bulan November dan Desember. Dengan November total pembeliannya jadi 51.900 dan Desember 46.800. Kemudian slide kelima itu ada schedule D, pengeluaran kas untuk pembelian. Untuk September itu pengeluarannya adalah 18.300, kemudian dikurangin pengeluaran bulan Oktober 22.350. Bisa dilihat pada slide-nya itu di bulan Oktober total pengeluarannya adalah 40.650 dan bulan November 48.300 dan Desember 49.350. Untuk schedule E dan F, beban operasi dan pengeluaran untuk beban kecuali bunga. Di bulan Oktober itu beban kas ada non kas, dan untuk beban kas itu gaji dan upahnya 7.500. Bisa dilihat pada soalnya di slide pertama itu ada 7.500 dan ongkos angkutan 4.200, iklannya 6.000, beban lainnya 2.800 dan total pengeluaran untuk beban 20.500. Untuk beban non kas untuk setiap bulannya mempunyai penyusutan Rp2.000. Jadi untuk total pada bulan Oktober itu ada 22.500. Kemudian November itu ada 24.000 dan bulan Desember itu ada 24.500. Kemudian slide ke-6 ada anggaran kas. Bisa dilihat di pada slide ke-6 itu ada saldo kas awal 9.000. Nah, saldo kas ini bisa dilihat pada soal di slide pertama yang tadi 9.000 ya. Dan kemudian saldo kas minimum yang diinginkan 8.000. Kemudian saldo kas tersedia jadi 1.000. Untuk penerimaan dan pengeluaran kas, penagihan dari pelanggan
itu 62.000, membayar untuk barang dagang minus yaitu 40.650, dan beban operasi 20.500 itu juga minus. Pembelian peralatan minus 19.750. Kemudian total penerimaan dan pengeluaran kas bersih itu adalah minus 18.900. Kemudian untuk kekurangannya, kekurangannya kas sebelum pembiayaan 17.900. Pinjaman plusnya 17.900. Kemudian total kas dari pembiayaan seluruhnya itu 17.900. Kemudian saldo akhir itu ada 8.000. Untuk bulan Oktober, November, dan Desember mempunyai saldo kas akhir sama ya, 8.000 rupiah dolar. Laporan laba rugi penjualan di bulan Oktober itu 70.000, November 85.000, dan Desember 90.000. Itu adalah penjualan yang dianggarkan. Untuk HPP harga pokok penjualan bulan Oktober 42.000, kemudian margin kotornya 28.000. Pengurangan dari 70.000 sama 42.000. Untuk beban operasinya bisa dilihat, ini juga sama dengan di soal ya, bisa dilihat di soal juga. Gaji upah 7.500, ongkos angkutnya 4.200, iklannya 6.000, lain-lainnya 2.800. Untuk bunga di bulan Oktober 0 ya. Untuk penyusutannya 2.000. Maka total beban operasinya 22.500. Kemudian dikurangin dengan margin kotor sebelumnya. Jadi laba operasi bersih itu 5.500. Selanjutnya pada bulan-bulan November dan Desember juga sama. Terus terakhir neraca itu nih, ada aset dan kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Untuk aset lancar itu ada kas, piutang usaha, persediaan, dan total aset lancar. Untuk bulan Oktober kasnya itu 8.000, piutangnya 56.000, persediaannya 15.300, kemudian total keseluruhannya 79.300. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan pabrik, jadi 217.750. Untuk total keseluruhan aset di bulan Oktober itu adalah 297.50 rupiah dolar. Dan kemudian di bulan Oktober dan di bulan November, Desember juga sama. Untuk kewajiban dan ekuitas pemegang saham itu ada kewajiban utang usaha wesel bayar total kewajiban. Untuk utang usaha pada bulan Oktober itu 22.350 dan wesel bayarnya 17.900, kemudian total kewajibannya 40.250. Ekuitas pemegang saham untuk bulan Oktober, modal saham 180.000, laba ditahan 76.800, dan total ekuitas pemegang saham itu 256.800. Kemudian untuk total keseluruhannya, total kewajiban dan ekuitas pemegang saham 297.050 rupiah. Nah, ini aset dan kewajiban itu harus sama ya totalnya. Yang terakhir yaitu anggaran sebagai model perencanaan keuangan. Model perencanaan keuangan adalah model matematika dari anggaran induk yang dapat memasukkan setiap rangkaian asumsi alternatif tentang penjualan, biaya, atau bauran produk. Model perencanaan keuangan ini akan menyediakan anggaran operasi dan keuangan menurut asumsi alternatif tentang bauran produk, tingkat penjualan, kendala produksi, tingkat kualitas, penjadwalan, dan sebagainya. Nah, beberapa aspek tersebut digunakan manajer untuk menilai prediksi dari dampak alternatif sebelum mengambil keputusan. Jadi, asumsi-asumsi mengenai bauran produk, tingkat penjualan, kendala produksi, tingkat kualitas, penjadwalan, dan lain-lain itu digunakan untuk menilai prediksi yang akan berdampak
pada pengambilan keputusan untuk tingkat aktivitas operasi maupun tingkat aktivitas keuangan suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat dikirimkan melalui grup dengan menyertakan nama serta NIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.